Halo semuanya. Jadi kita sekarang lagi ada di hotel Grand Chandra Balikpapan. Jadi kami di sini sedang melakukan wawancara untuk tugas puas kita. di hotel ini, melakukan wawancara di F&B dan di front office bersama dengan Pak Felix. Kami wawancaranya. Jadi ikuti keseruan kami. Dah. Pak, aku mau nanya, untuk fasilitas kitchen di sini ada apa aja? Fasilitas, maksudnya fasilitasnya seperti apa? Mungkin dari ada bacer yang dimaksud atau mungkin ada full kitchen gitu kah? Ya, kita di sini dibagi menjadi dapur besar itu main kitchen. Kemudian main kitchen itu nanti di sebelahnya itu ada bacer, itu yang biasa untuk nyuplai kebutuhan kita sehari-hari, yang biasa kita gunakan untuk ala carte, ada event, main course dan sebagainya, itu dari bacer yang menyediakan semua. Kemudian di seksi berikutnya itu ada cool kitchen. Cool kitchen itu ya biasanya kayak macam salad, slice fruit seperti itu di sebelahnya main kitchen. Kemudian yang seksi paling sebelah sana itu pastry yang biasa untuk produk roti, kue, snack dan lain-lainnya, itu yang untuk kopi break dan sebagainya. Penerapan SOP di kitchen bagaimana ya? Begini, baik, itu pertanyaan bagus. Jadi setiap ada event, setiap misalkan breakfast atau misalkan setiap ada acara yang lain, makanan sebelum kita sajikan ke tamu atau kita sajikan ke pengunjung itu terlebih dahulu kita rasakan, kita coba dulu tesnya gimana, oke, enak. Nah setelah enak baru kita keluarkan, seperti itu. Itu berlaku untuk semua event, baik di breakfast, lunch, dinner dan sebagainya. Dan kemudian kita ambil sampelnya itu berupa ya, kalau misalkan lauk pauk, ada nasi, ada sayur, kemudian mungkin protein yang lain, mie, bahkan mungkin ayam dan ikan. Seperti itu kita ambil, kita taruh di wadah. Nah dari situ kita tandain, ini misalkan taruh hari tanggal 9 ya, hari ini ya, tanggal 9 Juni 2000, biasanya itu 3 hari waktunya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam freezer, kita simpan. Itu gunanya untuk apa? Supaya kalau misalkan terjadi misalkan terkontaminasi dengan makanan, keracunan makanan, sampel itulah yang kita sebagai acuan buat bukti bahwa orang tersebut tidak teracunan di tempat kita, seperti itu. Cukup jelas? Kami kan ada belajar pakai tipe dapur konvensional, baru ada combine, baru ada Double line. Termasuk dapur besar kita ini. Kan kalau untuk sekelas misalkan kalau restoran itu biasanya kan kecil, seperti kayak mini dapur atau mini bar seperti itu. Nah karena ini mencakup kita berbagai mungkin beratus-ratus kamar, jadi tergolong itu kitchen besar seperti itu. Kalau misalnya ada tamu, kita yang ambilkan sekarang apa udah beda? Oke. Itu dulu karena waktu itu kita kan masih kena wabah pandemi COVID-19 ya. Jadi penerapan protokoler kesehatan itu benar-benar diterapkan di semua hotel. Seperti mungkin di stasiun yang lain juga seperti itu. Nah kebetulan karena kita juga ikutin program pemerintah menjaga supaya tidak terjadi penularan wabah COVID itu kan. Jadi kita putuskan untuk self service. Jadi kita ambilkan, tamu tidak diperkenankan untuk mengambil makanan secara langsung. Dan itu pun kita mengambil makanan juga kita siapkan hand glove, kemudian baik yang plastik maupun yang glove biasa seperti itu. Jadi tujuannya supaya wabah tidak menular seperti itu. Sekarang Pak, dia tetap diambilkan atau self service? Tergantung. Tapi sekarang ini karena sudah dari keputusan pemerintah sudah mencabut sistem COVID, sudah nggak ini lagi, jadi kita nggak ada diambilkan itu kecuali dari pihak
yang punya punya event, kalau memang dia nanti misalkan minta diambilkan baru kita ambilkan seperti itu. Ya. Penyimpanan bahan makanan yang sudah diolah itu bagaimana ya? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi gini, untuk makanan yang sudah matang atau misalkan yang sudah diolah dengan yang belum, itu kita memang ada tempat khusus. Jadi kalau misalkan ayam yang dari misalkan beku kita defrostkan atau kita towing, itu nanti dari pihak bajar nanti dipotong-potong. Nah, setelah dipotong-potong nanti kita di wrapping jangan lupa. Kemudian nanti dikasih tanggal, biasanya langsung dimasukkan di dalam freezer. Itu penyimpanan pertama. Karena mungkin itu dipakai untuk misalkan bisa besok atau bisa lusanya seperti itu. Nah, untuk penyimpanan makannya matang juga seperti itu. Jadi kalau makanannya matang itu biasanya kita wrapping seperti biasa, nah baru kita simpan di dalam freezer juga seperti itu. Jadi untuk menghindari terkontaminasi dengan bakteri, ya kita kasih wrapping, baru kita kasih nama, misalkan sayuran apa, mungkin kalau seandainya ini daging apa seperti itu. Ya, tanggal juga seperti itu. Expiry date biasanya kan kita sertakan di makanan itu. Seperti itu. Ini kan terkait bahan bakunya untuk masak. Jadi saya lebih ke peralatannya lagi, untuk penyimpanannya bagaimana Pak, dan penyediaan peralatan. Equipment dapur. Begini, kalau di hotel ini biasanya equipment itu sudah kita sediakan. Jadi mulai dari pelaratan, misalkan taruhlah ya pisau, kemudian mungkin parutan keju, pengupas wortel dan sebagainya, itu sudah disiapkan. Kalaupun misalkan itu ada misalkan perlu pembelian baru, itu kita sesuaikan dengan istilahnya kegunaan atau fungsi dari alat tersebut, seperti itu. Yang ditanya. Baik, begini, itu sangat penting di saat kita misalkan kita ini taruhlah nanti adik-adik kan istilahnya ada yang begitu ya, itu sangat penting untuk diterapkan suatu kebersihan dimanapun itu berada, dimana itu pun di tempat kerja. Terkadang selama ini kalau saya perhatikan itu yang anak UJT itu biasanya training itu hal-hal yang kecil seperti itu tidak diperhatikan. Penting sekali kita merawat equipment, orang misalkan cutting board itu sehabis kita pakai itu harus kita cuci bersih, kita sikat, kemudian kita tiriskan. Setelah itu bersih baru kita taruh di tempat yang semestinya, seperti itu. Sama seperti pisau juga gitu. Jadi pisau setelah kita pakai itu biasanya juga kita cuci, baru kita gantung atau kita taruhkan tempat semestinya, seperti itu. Itu berlaku untuk semua equipment. Jangan lupa kebersihan di area operasional, terutama di kitchen atau di dapur, itu nomor satu ya, itu nomor satu. Itu kebersihan, aku tekankan sekali, itu nomor satu. Begitu istilahnya habis preparation segala macam, itu langsung dibersihin, sikat pakai sabun atau mungkin pakai yang chemical yang lain. Setelah itu kita bersihkan yang sangat bersih, seperti itu. Karena selama ini saya pantau itu setiap kali ada anak UJT segala macam itu kebersihan itu kayaknya selalu diabaikan, padahal itu fatal. Kenapa aku bilang fatal? Karena istilahnya terkontaminasi dengan bakteri itu kemungkinan besar disebabkan oleh dapur yang kotor, seperti itu. Memang diperlukan di setiap dapur besar atau di hotel besar. Itu apa gunanya? Supaya kita bisa mengetahui barang-barang, istilahnya barang yang rusak dan barang yang tidak rusak, seperti itu. Jadi kalau misalkan itu pun istilahnya disertai dengan istilahnya cara staf atau cara karyawan di mana bisa mengetahui barang itu rusak apa tidak, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada barang yang rusak itu biasanya langsung diinfokan ke bagian dari misalkan head chef atau chefnya, seperti itu. Itu cara merawat equipment yang ada di dapur. Karena selama ini kalau misalkan ada sih memang kalau dari staf itu ada yang cuek, ada yang peralatan yang rusak itu cuma ditaruh aja, seperti itu. Itu banyak terjadi di dapur
terutama di dapur kitchen hotel seperti itu. Padahal itu sangat fatal. Begitu istilahnya kita tahu barang yang rusak itu nggak cepat kita ganti, begitu kita mau pakai itu kalang kabut kita. Nah seperti itu yang terjadi selama ini. Seperti mungkin Nabila dulu pernah waktu OJT di sini berapa bulan? 4 bulan ya. Pasti mungkin pernah misalkan mungkin taruhlah mecahkan atau mungkin lihat mungkin blender rusak, pernah ya kayak gitu ya. Nah, kemungkinan pilar yang hilang, nah seperti itu. Nah, makanya aku bilang di sini istilahnya peralatan itu sangat penting guna menunjang operasional sangat lancar di kitchen seperti itu. Karena kalau misalkan kita rawat dengan baik, ya efeknya ke kita sendiri seperti itu. Contohlah ini blender rusak atau blender terbakar, dia diem. Begitu ada teman yang lain mau pakai, nah kok nggak bisa seperti itu kan? Gimana? Yang terjadi seperti apa? Akhirnya apa? Kerjaan jadi tertunda kan seperti itu. Yang tadinya seharusnya mungkin cuma ya 2 menit 3 menit, jadinya agak lama seperti itu. Itu jawaban dari saya seperti itu. Jadi guys, ini adalah akhir dari kunjungan kami di Hotel Jatra. Jadi sampai jumpa di video kita lain kali. Dadah.